Mengapa sedekah minum ini paling besar? Minum ini nomor satu. Mengapa paling besar? Karena dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, ketika Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi, paling besar pahalanya? Apa jawaban Rasulullah? Ini contoh ya, ajaran mayoritas yang disalahkan. Ajaran mayoritas yang disalahkan oleh Wahabi. Umat Islam ini di mana-mana di Indonesia dari dulu, kalau ada keluarganya meninggal dunia, selalu ada kenduri. Apa kenduri bahasa sini? Makan-makan selama 7 hari ya, ada tahlil, apa? Fatwa. Tahlilan. Ya ada tahlilan, ada makan-makan dari dulu. Begitu Wahabi datang, kata mereka tahlilan sesat. Makanan di acara tahlilan sesat. Mereka tak ada dalil, cuma suka sesat-sesatkan orang. Ternyata bagaimana? Ternyata sedekah untuk orang mati itu dianjurkan, bukan sesat. Karena para ulama di dalam kitab-kitab hadis, Imam Nawawi, ini contoh saja, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Sadaqatu 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Orang itu kalau sudah mati, keluarganya dianjurkan sedekah. Hadis yang disampaikan Imam Nawawi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha walam tusi." Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Karena meninggalnya tiba-tiba, entah kena COVID atau kena apa, tapi dulu belum ada. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata, berbicara, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am, iya, ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu." Nah, ini artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sama. Ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Begitu hadis ini disampaikan, hadis-hadis yang lain juga disampaikan. Ada orang Wahabi dari negeri Penang, Malaysia, kirim video melalui YouTube. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati, gak ada yang melarang. Siapa yang melarang? Kata dia. Padahal kamu yang melarang, orang Wahabi. Kata si Wahabi itu, kalau mau sedekah untuk orang mati gak apa-apa, gak apa-apa, tapi jangan pakai makanan, jangan pakai minuman, jangan pakai kenduri. Kalau mau sedekah, pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun surau, bangun musholla, bangun madrasah. Loh, suruh bangun masjid, dari mana uangnya? Gak ada uang, bangun masjid. Dan masjid di kampung-kampung sudah ada. Dan masjid ini walaupun ada, jamaahnya tidak full, kecuali kalau hari raya. Kalau hari raya di Kampar masjid-masjid full ya. Tapi kalau di luar hari raya cuma 1 sof, 2 sof, gak sampai ya, gak sampai. Kalau tambah masjid lagi, nanti bukan cuma sofnya, imamnya gak ada. Dan ini para ulama kita merekomendasikan kenduri, sedekah makan, sedekah minum, ini bukan asal-asalan, bukan tanpa dasar. Tapi bagaimana? Para
Katsir merekomendasikan sedekah makan dan minum karena dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Minhajul Qawi, dalam kitab Asral Matalib, Fathul Wahhab, dan kitab-kitab yang lain, semuanya mengatakan afdalus sadaqah al-ma, sedekah yang paling utama nomor 1 adalah air. Thumma ta'am, kemudian di bawah minuman adalah makan. Jadi karena sedekah minum dan makan ini paling besar pahalanya. Mengapa sedekah minum ini paling besar? Minum ini nomor 1. Mengapa paling besar? Karena dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, ketika Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi, paling besar pahalanya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ma, air. Air paling besar pahalanya. Mengapa paling besar? Karena air ini paling banyak diperlukan orang. Orang bangun tidur yang dicari minum air, pulang kerja yang dicari minum air, habis makan juga minum air, minum obat juga minum air, sambil rokokan juga minum air, sambil ceramah juga minum air. Ceramah juga minum air. Ini air. Dan sedekah air ini jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang karena sedekah air walaupun sedikit dan tak pakai modal menyebabkan dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul 'atash." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati kehausan, mau melompat ke dalam sumur gak bisa. Akhirnya dia muter-muter. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Dulu itu pelacur kerjanya malam hari. Kalau siang hari pulang. Di Timur Tengah itu jarang ada air, jarang ada pohon, ada sumur jarang, apalagi sungai tak ada. Pelacur ini pulang kerja siang-siang melihat anjing hampir mati kehausan mengelilingi sumur. Hatinya merasa iba, hatinya merasa kasihan. Karena merasa kasihan, fanaza'at muqah, si pelacur tadi melepas sepatunya. Dulu pelacur pakai sepatu, sekarang pakai sandal atau pakai sepatu gak tahu. Mengapa? Karena ya gak pernah ke sana mungkin. Gak pernah. Ya mungkin yang pernah ke sana tahu. Pakai sandal atau pakai sepatu. Nah, setelah dia lepas sepatunya, dia turun ke dalam sumur. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali, tapi pakai tangga. Kalau sekarang timba dan tali gak ada, pakai dak, pakai sandal. Setelah turun ke bawah, ambil air pakai sepatunya, fasaqat biha, dia kasih minum anjing itu dengan sepatunya. Setelah anjing itu segar, gak haus lagi, dia balik. Lalu lama-lama meninggal dunia. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghufira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Saudara-saudara pernah kasih minum anjing? Pernah? Pernah? Gak pernah. Mengapa? Di sini anjing gak ada yang haus. Karena banyak air, banyak sungai, banyak rawa-rawa di sini. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi, orang yang banyak dosanya sering-sering sedekah air. Mengapa? Pelacur aja diampuni, padahal yang dikasih minum anjing. Apalagi kalau yang dikasih minum manusia. Karena manusia makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar kami muliakan anak cucu Adam. Apalagi manusianya adalah umat Islam.
umat yang paling mulia. Tambah mantap. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, orang yang punya hewan ternak, punya kambing, punya lembu, punya sapi, punya ayam, punya kucing, dikasih makan, dikasih minum, itu mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosa, yang banyak kambingnya. Kalau banyak dosa, yang banyak ayamnya, tapi kasih makan. Padahal itu ternak hewan, apalagi kalau ternak orang. Makanya seorang laki-laki ngasih nafkah anaknya, ngasih nafkah istrinya, itu mengurangi dosa. Karenanya kalau merasa banyak dosanya, yang rajin bikin anak, yang banyak anaknya, untuk mengurangi dosa. Kalau masih banyak lagi dosanya, tambah bininya, tambah istrinya, untuk mengurangi dosa. Ini kalau laki-laki biasanya senang. Kalau laki-laki, apalagi yang pelajar, biasanya mikir, Pak Kiai, ini hadisnya pasti sahih. Mengapa? Karena isinya menyenangkan. Istrinya tanya, abang ini kawin lagi? Iya. Kenapa kawin lagi? Dek, saya ini banyak dosa. Katanya kalau ngasih nafkah buat kamu, dosanya dikurangi. Kalau cuma kamu yang ngurangin, kapan habisnya? Sekarang ini musim corona, abang takut segera mati. Biar cepat habis, maka kawin lagi. Ini berarti suaminya ahlus sunnah wal jamaah. Saya ini cuma cerita, itu bukan amalan saya, itu amalan ahlus sunnah. Kemudian yang kedua, di bawah sedekah minum, yang pahalanya juga besar adalah sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya, mengantar masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tut'imut ta'am," kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang ini termasuk amalan yang paling baik, besar pahalanya, mengantar masuk surga. Dan banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadis bahwa ngasih makan ini termasuk amalan paling utama. Berdasarkan dalil-dalil itu, makanya para ulama kita melegalisir, merekomendasikan tradisi sedekah makan. Kita ini ada momen-momen apapun, selalu ada minum, selalu ada makan.